Meski era Perang Dingin telah berakhir puluhan tahun silam pasca runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, namun pihak Amerika Serikat bersama sekutunya sepertinya masih punya banyak waktu senggang untuk mengusik ketenangan negara-negara yang sampai detik ini masih menerapkan ideologi komunis. Perlu diketahui, Perang Dingin merupakan sebuah persaingan ideologi demokrasi lawan komunis antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Era Perang Dingin muncul setelah berakhirnya Perang Dunia II, yang selanjutnya menyisakan dua negara adidaya, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Walhasil, muncullah persaingan yang sangat sengit di antara keduanya. Uni Soviet bersama negara-negara di Eropa Timur membentuk Blok Timur, sementara Amerika Serikat dan sekutunya di Eropa Barat membentuk Blok Barat. Perang Dingin menebar pengaruh kala itu pun terus berlanjut hingga ke seluruh pelosok penjuru dunia. Mulai dari Afrika hingga Asia, tak terkecuali Korea, hingga pecah Perang Korea pada tahun 1950 hingga 1953 yang sekarang menyisakan Korea Selatan dan Korea Utara. Korea Selatan yang berideologi demokrasi adalah sekutu Amerika Serikat, sedangkan Korea Utara yang berideologi komunis pasca runtuhnya Uni Soviet sekarang berafiliasi dengan Cina. Belum lama ini, Amerika Serikat dan Korea Selatan merilis hasil spionase mereka terhadap pimpinan tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un. Tak tanggung-tanggung, mereka juga mengungkap rahasia paling memalukan dari sang pemimpin negara paling tertutup di dunia itu. Walhasil, terkuaklah pula deretan fakta mengejutkan tentang Kim Jong-un yang cukup membuat gempar publik di seantero penjuru dunia. Rahasia paling memalukan semacam apa itu? Dan fakta mengejutkan apa saja yang berhasil dikuak oleh Amerika Serikat dan Korea Selatan terkait pimpinan tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un. Dirangkum dari berbagai sumber, simak ulasannya berikut ini. Sebagai gambaran, sepertinya perlu diketahui terlebih dahulu pengertian dari dua ideologi besar yang dahulu menjadi pemicu terjadinya Perang Dingin selama lebih dari 4 dekade itu. Demokrasi disebarkan oleh Amerika Serikat bersama sekutunya dan komunis diusung oleh Uni Soviet. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan terkait hajat hidup mereka. Yang artinya, demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta, baik secara langsung atau melalui perwakilan, dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Dengan kata lain, demokrasi memberikan ruang kebebasan yang cukup bagi individu untuk mengembangkan diri serta potensinya masing-masing. Adapun komunis adalah sebuah paham yang menerapkan sistem tanpa kelas, di mana semua alat produksi dan sumber serta potensi yang menguasai hajat hidup orang banyak diambil alih oleh negara dan dibagikan secara merata kepada rakyat. Alat produksi itu sendiri mencakup segala sektor, mulai dari lahan pertanian,
lahan perkebunan, mesin industri, hingga pengelolaan sumber daya alam. Dengan kata lain, komunis tidak mengenal adanya perbedaan kelas maupun kepemilikan secara pribadi. Tujuan akhirnya adalah menciptakan keseimbangan sosial masyarakat yang hidup tanpa perbedaan kelas sosial maupun ekonomi. Sampai-sampai harga barang, upah buruh, dan jumlah produksi pun diatur oleh negara. Lantas, bagaimana kalau di negara yang memuja ideologi tersebut, yang ada justru memperlihatkan ketimpangan sosial serta kelas ekonomi antara pimpinan dan rakyat yang sangat tajam? Hal itulah yang menjadi rahasia paling memalukan dari pimpinan tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un, yang kini diumbar oleh Amerika Serikat dan Korea Selatan. Bagaimana hal itu tak mempermalukan Kim Jong-un? Alih-alih menciptakan keseimbangan sosial di Korea Utara, dilaporkan bahwa Kim Jong-un menerima gaji setara 100 juta dolar Amerika Serikat per tahun atau sekitar 1,52 triliun rupiah per tahun. Yang artinya, gaji yang diterima Kim Jong-un mencapai 127,5 miliar rupiah per bulan. Padahal, rata-rata upah untuk rakyat Korea saja tak sampai 1 juta rupiah per bulan. Bak bumi dan langit, upah yang diterima mayoritas rakyat Korea Utara jauh dari 1/1000 gaji yang diterima Kim Jong-un. Tak heran bila diperkirakan pula bahwa lebih dari 60% populasi di Korea Utara hidup di bawah garis kemiskinan. Negara yang bersebelahan dengan Republik Rakyat Tiongkok atau Cina itu juga berkali-kali dilaporkan mengalami bencana kelaparan pun di tahun 2023 ini. Bencana kelaparan gelombang pertama terjadi pada kurun waktu 1994 hingga 1998. Sekitar 240.000 hingga 3,5 juta jiwa meninggal dan tingkat kematian tertinggi terjadi pada tahun 1997. Lalu, gelombang kedua terjadi pada kurun waktu 2002 sampai sekarang, atau setidaknya saat video ini dibuat. Dan jumlah kematian dalam rentang waktu 1993 hingga 2000-an awal mencapai 330.000 jiwa. Munculnya bencana kelaparan di Korea Utara diyakini terjadi karena salah urus perekonomian yang diperparah oleh bencana alam, runtuhnya blok Soviet yang menyebabkan hilangnya dukungan luar negeri, dan diberlakukannya sistem politik Songun oleh pemimpin Korea Utara yang sebelumnya, Kim Jong-il, yang lebih mementingkan militer di atas segala-galanya. Situasi makanan kami tidak pernah seburuk ini, kata Myung-suk, seperti dilaporkan BBC yang sudah selama berbulan-bulan telah melakukan komunikasi secara rahasia dengan sejumlah warga yang tinggal di sana. Seperti kebanyakan perempuan di Korea Utara, Myung-suk adalah pencari nafkah utama dalam keluarga. Gaji kecil yang diterima kaum suami dalam pekerjaan wajib negara hampir tak ada artinya. Kondisi itu memaksa para istri untuk menemukan cara kreatif guna mencari nafkah. Chang Hu, warga lain, mengaku menyesal telah dilahirkan di sana.
Lantaran Korea Utara tidak lagi bisa menghasilkan makanan yang cukup untuk rakyat, katanya negara itu kini sangat bergantung kepada impor. Yang lebih parah lagi, saat menyegel perbatasan, pemerintah justru menghentikan pasokan makanan yang vital bersama pupuk dan mesin yang dibutuhkan untuk bercocok tanam. Di masa pandemi dulu, Chang Ho mengaku takut mati karena COVID. Namun, seiring berjalannya waktu, dia mulai khawatir mati kelaparan, terutama ketika dia melihat dengan mata kepalanya sendiri orang-orang di sekitarnya mati karena kelaparan. Saya tidak bisa tidur ketika memikirkan anak-anak saya harus hidup selamanya di neraka tanpa harapan ini, katanya. Sementara itu, di kediaman sang pemimpin tertinggi Korea Utara yang mirip istana mewah nan megah, Kim Jong-un hidup bergelimang kemakmuran serta kemewahan, lengkap dengan beberapa patung gaya Renaissance, pertanda bahwa kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Korea Utara ini memiliki selera yang tinggi di bidang seni. Maka tak menutup kemungkinan pula bahwa gaji yang diterima Kim Jong-un terus meningkat mengingat gaya hidupnya yang mewah serta selera seninya yang tinggi. Menurut seorang mantan penjaga rumah pemimpin Korea Utara, Lee Yong-kuk, Kim Jong-un memiliki sedikitnya 8 istana di sekitar ibu kota Korea Utara. Laporan lain lagi menyebutkan bahwa Kim Jong-un memiliki hampir 20 istana dan rumah mewah yang tersebar di seluruh Korea Utara untuk penggunaan pribadinya. Tak hanya itu, Kim Jong-un juga disebut memiliki setidaknya 1 jet pribadi dan kapal pesiar mewah yang panjangnya lebih dari 100 kaki. Sebagaimana dirinci oleh mantan pemain basket Dennis Rodman yang pernah berkunjung ke Korea Utara atas undangan Kim Jong-un, pemimpin Korea Utara itu disebut menghabiskan sebagian besar waktunya di sebuah pulau pribadi di lepas pantai Korea Utara. Bahkan, mantan pemain Chicago Bulls itu juga mengaku pernah diundang di pesta rahasia Kim Jong-un di mana banyak gadis seksi dan minuman keras. Kami makan malam dan kita mabuk seperti... Dia mulai bernyanyi karaoke dan aku tidak tahu apa yang dia bicarakan, kata Dennis Rodman. Seperti kebanyakan orang kaya lainnya, Kim Jong-un juga punya selera yang tinggi pada kendaraan. Dikatakan bahwa Kim Jong-un sedikitnya mengoleksi 100 unit mobil mewah dengan preferensi mobil sport Eropa. Di lain sisi, dalam kegiatan spionase tersebut, didapati bahwa aset milik Kim Jong-un beserta keluarganya ditemukan di lebih dari 200 rekening bank asing yang berlokasi di seluruh dunia di berbagai negara termasuk Austria, Liechtenstein, Rusia, Singapura, China, Swiss, dan Luxembourg. Banyak dari akun ini berlokasi di China dan dilaporkan berisi uang tunai ratusan juta dolar. Diperkirakan bahwa total kekayaan bersih yang dimiliki Kim Jong-un sejak tahun 2013 mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 76,5 triliun rupiah. Dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.